Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-8. Sekarang kita akan membahas mengenai TCP/IP. Komunikasi data merupakan proses mengirim data dari satu komputer ke komputer yang lain. Melalui peralatan atau network interface NIC ya. Melalui peralatan NIC, network interface card atau LAN card. Komunikasi data antar komputer biasanya dilakukan jadi NIC atau LAN card digunakan sebagai sangat bervariasi ya, tergantung jenis saluran fisik yang digunakan. Jadi ada beberapa masalah yang harus dipecahkan dalam pengiriman data. Pertama, data harus dapat dikirim ke komputer yang tepat sesuai tujuannya. Hal ini akan menjadi rumit jika komputer tujuan transfer data ini tidak berada pada jaringan lokal, melainkan di tempat yang jauh. Jika lokasi komputer yang saling berkomunikasi jauh gitu ya, secara jaringan, maka terdapat komunikasi data rusak atau hilang. Karena perlu ada mekanisme yang mencegah rusak data ini. Hal yang perlu diperhatikan ialah pada komputer tujuan transfer, data mungkin terdapat lebih dari satu aplikasi yang menunggu datanya datang. Data yang dikirim harus sampai harus sampai ke aplikasi yang tepat pada komputer yang tepat tanpa kesalahan. Cara alami untuk menghadapi setiap masalah yang rumit ialah memecahkan masalah-masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil. Dalam memecahkan masalah transfer data, para ahli jaringan komputer pun melakukan hal yang sama untuk setiap problem komunikasi data. Diciptakan solusi khusus berupa aturan-aturan untuk menangani problem tersebut. Untuk menangani semua masalah komunikasi data, keseluruhan aturan ini harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi sekumpulan aturan-aturan untuk mengatur proses pengiriman data ini disebut sebagai protokol komunikasi data. Protokol ini diimplementasikan dalam bentuk program komputer atau software yang terdapat pada komputer dan peralatan komunikasi data lainnya. TCP atau IP adalah sekumpulan protokol yang didesain untuk melakukan fungsi-fungsi komunikasi data pada Wide Area Network. TCP/IP ini terdiri dari sekumpulan protokol yang masing-masing bertanggung jawab atas bagian-bagian tertentu dari komunikasi data. Dalam bahasa yang lebih formal, desain protokol TCP sifatnya modular. Jadi berkaitan. Prinsip ini tugas masing-masing protokol menjadi jelas dan sederhana. Protokol yang satu tidak perlu mengetahui cara protokol yang lain. Sepanjang ia masih bisa saling mengirim dan menerima data. Berkat penggunaan prinsip modular ini, TCP atau IP menjadi protokol komunikasi data yang fleksibel. Protokol IP TCP ini dapat diterapkan dengan mudah di setiap jenis komputer dan interface jaringan. Karena sebagian besar isi komputer, protokol ini tidak spesifik terhadap satu komputer atau peralatan jaringan tertentu. Agar TCP atau IP dapat berjalan di atas interface jaringan, hanya perlu dilakukan perubahan pada protokol yang berhubungan dengan interface jaringan saja. Jadi sekumpulan protokol TCP atau IP itu dimodelkan dengan 4 lapisan TCP ya. Jadi konsep dasar protokol itu merupakan sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer.
Nah, kemudian sejarah dari TCP. Nah, sejarah TCP atau IP ini dimulai dari lahirnya ARPANET, yaitu jaringan paket switching digital yang didanai oleh DARPA. Nah, jadi pada tahun 1969. Sementara ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak. Nah, oleh karena itu DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP atau IP menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Nah, untuk memudahkan proses konversi, DARPA juga mendanai suatu proyek yang mengimplementasikan protokol ini ke dalam BSD dan UNIC, sehingga dimulai hubungan UNIC dan TCP/IP. Pada awalnya internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan IP, internet protokol ya. Tapi dengan berkembangan jaringan, istilah ini sekarang sudah berupa istilah generik yang digunakan untuk semua kelas jaringan. Nah, internet digunakan untuk menunjuk pada komunikasi jaringan komputer worldwide yang saling dihubungkan protokol TCP atau IP. Nah, perkembangan TCP/IP yang diterima luas dan praktis menjadi standar de facto jaringan komputer berkaitan dengan ciri-ciri yang terdapat pada protokol itu sendiri yang merupakan keunggulan dari TCP dan IP. Nah, pun keunggulan TCP/IP ini yaitu perkembangan protokol TCP/IP menggunakan standar protokol terbuka sehingga tersedia secara luas. Nah, jadi semua orang bisa mengembangkan perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi menggunakan protokol ini. Nah, hal ini membuat pemakaian TCP atau IP meluas dengan sangat cepat, terutama dari sisi pengadopsian oleh berbagai sistem operasi dan aplikasi jaringan. Nah, kemudian keunggulan dari TCP/IP juga tidak tergantung pada perangkat keras atau sistem operasi jaringan tertentu, sehingga TCP atau IP cocok untuk menyatukan bermacam-macam network. Nah, kemudian keunggulan TCP yang ketiga itu cara pengalamanan bersifat unik dan skala global. Nah, memungkinkan komputer dapat mengidentifikasi secara unik untuk yang lain dalam seluruh jaringan walaupun jaringan sebesar jaringan worldwide internet. Nah, jadi setiap komputer yang tersambung dengan jaringan TCP/IP ini akan memiliki address yang hanya dimiliki olehnya. Nah, TCP atau IP memiliki fasilitas routing dan jenis-jenis layanan lainnya yang memungkinkan diterapkannya pada internet network. Itu ya. Nah, selanjutnya kita ke layanan TCP. Nah, di sini. Nah, pengiriman file ya. File transfer. Nah, file transfer atau FTP jadi memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer itu ya, dari komputer jaringan. Nah, kemudian yang B, remote login. Nah, jadi network terminal protokol itu atau telnet memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Ya. Nah, kemudian komputer mail. Nah, komputer mail itu berarti di sini digunakan untuk menerapkan sistem email. Nah, jadi untuk mengirim surat gitu. Nah, di sini untuk pengiriman email bisa menggunakan SMTP, PCAFOP, MIME gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada network file system atau NFS. Nah, di sini memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Nah, berarti ibaratnya kalau sekarang itu bisa disebut dengan jadi seperti halnya
Google Doc gitu ya. Jadi tanpa diinstal, jadi bisa digunakan Google Doc gitu ya, atau misalkan spreadsheet ya, jadi tanpa diinstal bisa digunakan. Nah, kemudian ada remote execute. Nah, ini memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Nah, jadi bisa menjalankan di komputer yang berbeda gitu ya. Jadi seperti halnya menggunakan TeamViewer ya. Jadi kita bisa menggunakan komputer lain. Nah, jadi dengan dari komputer yang berbeda gitu. Jadi bisa nge-remote. Nah, kemudian name server. Nah, kalau name server itu jadi untuk pelayanan akses. Name server itu nama database ya, database alamat yang digunakan pada internet. Nah, kemudian ada IRC. Nah, ini untuk chatting ya, untuk chatting. Jadi kalau IRC itu, kalau sekarang yang banyak digunakan itu seperti halnya WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian streaming. Nah, layanan audio dan video. Nah, yang sekarang sering digunakan seperti halnya cloud meeting ya, Zoom ya, ada Google Meet seperti itu. Nah, kemudian VoIP TCP ini TCP ini mampu mengendalikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirim yang diidentifikasi dengan TCP port number. Nah, jadi nomor-nomor bawah angka 1024 merupakan port umum yang digunakan dan diterapkan oleh IANA gitu ya. Nah, kemudian cara kerja dari TCP. Nah, TCP IP itu adalah protokol yang dijadikan standar dalam proses komunikasi data. Nah, jadi protokol TCP atau IP ini terdiri dari beberapa protokol gitu ya. Nah, yaitu protokol TCP dan IP. Yang tugas umum dari protokol ini adalah menangani masalah pertukaran data antara komputer di dalam jaringan dan menjamin data yang dikirim sampai ke komputer tujuan. Nah, protokol TCP atau IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an dengan menggunakan model referensi DARPA. Jadi mirip dengan model OSI. Model referensi DARPA memiliki beberapa layanan di mana setiap layanan di bawah akan memberikan layanan pada layer di atasnya. TCP memiliki 5 lapisan dalam proses komunikasi data, yaitu ada physical, data, link, network, transport, dan application. Nah, cara kerja TCP/IP ini yang pertama datagram dipecah ya menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan bandwidth di mana data tersebut akan dikirim. Nah, kemudian yang kedua, lapisan TCP transport atau data disebut dibungkus gitu ya dengan informasi header yang dibutuhkan, misalnya seperti cara mengarahkan data tersebut ke tujuan. Jadi cara merangkai kembali ke bagian-bagian data tersebut jika sudah sampai tujuan dan sebagainya. Proses ini terjadi pada lapisan transport. Nah, kemudian yang ketiga, setelah datagram itu dibungkus dengan header TCP, datagram tersebut dikirim kepada lapisan IP network. Nah, kemudian yang keempat, IP network menerima datagram dari TCP dan menambahkan headernya sendiri, yaitu alamat IP sumber dan tujuan. Nah, proses ini terjadi pada lapisan network. Nah, kemudian yang kelima, datagram yang sudah diberi header oleh IP atau network lalu diteruskan ke lapisan data link. Di sini datagram diberi alamat MAC sumber dan tujuan.
Nah, kemudian yang keenam, komputer penerima melakukan perhitungan proses-proses perhitungan, memeriksa perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Nah, kemudian yang ketujuh, jika perhitungan tersebut tidak cocok, berarti ada error sewaktu pengiriman dan datagram akan dikirim kembali ke lapisan transport. Nah, jadi singkatnya, perjalanan datagram itu dilakukan melalui protokol TCP gitu. Jadi protokol TCP itu memecah data ke dalam paket-paket kecil. Nah, kemudian paket-paket itu melakukan pekerjaan dari router ke router melalui internet sesuai dengan protokol IP. Nah, kemudian setelah sampai, protokol TCP merakit kembali paket-paket tersebut ke dalam bentuk semula. Tuh, jadi itu penjelasan singkatnya. Nah, kemudian arsitektur TCP gitu ya. Nah, jadi terdapat suatu lapisan-lapisan layer yang di dalam protokol TCP itu memiliki tugas spesifik ya, serta memiliki protokol tersendiri. Nah, ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Nah, standar ini terdiri dari 7 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antar dua komputer. Nah, di sini untuk arsitekturnya ada application layer, transport layer, internet layer, network access layer, dan physical layer. Nah, di sini untuk penjelasannya, di sini nah, yang pertama physical layer. Nah, jadi lapisan fisik ini merupakan lapisan terbawah yang mengidentifikasi besar fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan lain sebagainya. Nah, lapisan ini dapat bervariasi bergantung pada media komunikasi pada jaringan yang bersangkutan. Nah, TCP atau IP bersifat fleksibel sehingga dapat mengintegrasikan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Nah, kemudian untuk network access ya. Network access di sini layan ini mempunyai fungsi yang mirip dengan data link gitu ya. Nah, jadi layer pada OSI lapisan ini mengatur penyaluran data frame data pada media fisik yang digunakan secara handal. Nah, lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Nah, beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX25 untuk jaringan paket radio. Nah, kemudian ada internet layer. Nah, Nah, bisa di sini ada internet layer ya. Nah, internet layer jadi mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang beda-beda, seperti network layer pada OSI. Nah, jadi pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirim dapat menemukan tujuan dimanapun berada. Jadi oleh karena itu,
Lapisan ini memiliki peran penting terutama dalam mewujudkan internet networking dalam meliputi wilayah luas. Jadi beberapa tugas penting pada lapisan ini di internet layer itu, pertama ada addressing, ya. Addressing yaitu melengkapi setiap datagram dengan alamat internet dari tujuan alamat pada protokol ini yang dikenal dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, karena pengalamatan addressing pada jaringan TCP berada pada level ini, maka jaringan TCP independen dari jenis media dan komunikasi yang digunakan. Nah, kemudian routing, yaitu menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan yang digunakan. Nah, fungsi ini merupakan fungsi penting dari Internet Protokol sebagai protokol yang bersifat connectionless. Nah, proses routing sepenuhnya ditentukan oleh jaringan pengirim. Dia tidak memiliki kendali terhadap paket yang dikirim untuk mencapai tujuan. Nah, router-router pada jaringan TCP lah yang sangat menentukan dalam penyampaian data dari penerima tujuan. Nah, kemudian ada yang keempat, ada transport layer. Nah, ini mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end-to-end host secara handal. Nah, lapisan ini menjamin bahwa informasi yang diterima pada sisi penerima adalah sama dengan informasi yang dikirim pada pengirim. Nah, untuk itu lapisan ini memiliki beberapa fungsi penting. Antara lain flow controlnya, pengiriman data yang telah dipecah menjadi paket-paket tersebut harus diatur sedemikian rupa agar pengiriman tidak sampai mengirim data dengan kecepatan yang melebihi kemampuan penerima dalam menerima data. Nah, kemudian ada error detection. Nah, ini pengiriman dan penerima juga melengkapi data dengan sejumlah informasi yang bisa digunakan untuk memeriksa data yang dikirim secara bebas dari kesalahan. Nah, jika ditemukan kesalahan pada paket yang diterima, maka penerima tidak akan menerima data tersebut. Nah, pengirim akan mengirim ulang paket data yang mengandung kesalahan tadi. Namun hal ini dapat menimbulkan delay yang cukup berarti. Nah, kemudian ada application layer. Nah, ini merupakan lapisan terakhir pada arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Nah, jadi karena itu terdapat banyak protokol pada lapisan ini sesuai dengan banyaknya aplikasi atau TCP/IP yang dapat dijalankan. Nah, contohnya ada SMTP yang untuk pengiriman email, FTP, file transfer protokol untuk mengenai file transfer protokol. Nah, untuk transfer file ya. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol untuk aplikasi web. Nah, kemudian ada NNTP atau Network News Transfer Protocol untuk distribusi newsgroup. Gitu ya. Nah, kemudian untuk protokol ya. Nah, protokol Nah, untuk menangani jalur serial gitu ya. Nah, jadi untuk protokol TCP, nah jadi TCP itu adalah protokol yang digunakan untuk internet dalam proses tukar menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Nah, protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol-protokol. Nah, protokol ini juga merupakan protokol yang banyak digunakan saat ini.
TCP atau IP ini memiliki 4 layer dan masing-masing layer memiliki beberapa protokol. Nah, layer-layer ini bertanggung jawab mengirim data dan menerima data dari media fisik, contoh Ethernet, SLIP, dan PPP ya, Network Internet Layer ya. Jadi bertanggung jawab untuk mengirim data dan menerima data. Nah, kemudian ada Ethernet. Nah, Ethernet itu interface ini merupakan sebuah card yang terhubung ke card yang lain secara langsung atau melalui hub atau switch ya, dengan menggunakan kabel twistbed atau kabel koaksial yang sudah ditransmisi ujungnya. Nah, kemudian SLIP dan PPP, jadi modem telepon dihubungkan ke komputer via serial atau USB port. Nah, protokol yang banyak dipakai untuk menangani jalur serial ini ialah SLIP atau Serial Line Interface Protocol, dan PPP jadi point to point protocol. SLIP atau Serial Line Interface Protocol ialah teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Nah, kalau PPP jadi atau point to point protokol terdiri dari beberapa protokol mini. Nah, diantaranya adalah LCD. LCD itu Link Control Protocol yang berfungsi untuk membentuk dan memelihara link. Nah, kemudian Authentication Protocol. Nah, digunakan untuk memeriksa boleh tidaknya user itu menggunakan link ini. Jadi ada dua jenis autentikasi yang umum digunakan, yaitu PAP, Password Authentic Protocol, dan CHAP atau Challenge Handshake Authentication Protocol. Nah, kemudian ada NCP, Network Control Protocol. Nah, ini berfungsi untuk mengkoordinasi proses bermacam-macam protokol jaringan menggunakan link PPP ini. Nah, beberapa hal yang dilakukan oleh protokol ini adalah menegosiasikan jenis protokol kompresi yang akan dipakai serta menanyakan IP address mitranya. Nah, kemudian ada internet layer. Nah, IP atau internet protokol, jadi protokol ini merupakan inti dari protokol TCP atau IP. Nah, jadi seluruh data yang berasal dari protokol pada layar di sini harus dilewatkan oleh protokol IP dan dipecahkan sebagai paket IP. Jadi supaya sampai ke tujuan. Nah, dalam melakukan pengiriman data, IP memiliki sifat yang dikenal sebagai unreliable connectionless datagram delivery service. Nah, kemudian ICMP. Itu ya. ICMP. Nah, internet layer ya, ICMP. Nah, adalah protokol yang bertugas mengirim pesan kesalahan dari kondisi lain yang memerlukan perhatian khusus. Pesan atau paket ICMP ini dikirim jika terjadi masalah pada layer IP dan layer atasnya TCP atau UDP. Nah, kemudian ada ARP. ARP itu Address Resolution Protocol. Nah, ARP adalah protokol yang berfungsi untuk memberikan Ethernet address yang berasal dari sesnya untuk suatu host yang ingin mengirim pesan ke suatu host lain. Nah, jika di cache tidak ada, maka ARP akan memberikan paket ke alamat broadcast seluruh jaringan ya, yang berisi pertanyaan berapakah Ethernet address yang dimiliki oleh host tujuan. Nah, transport layer. Nah, transport layer merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antar dua host. Nah, untuk keperluan aplikasi diantaranya ada dua protokol pada layar ini, yaitu TCP dan UDP. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol
TCP jadi menyediakan servis yang dikenal dengan kontrol protokol. TCP jadi menyediakan servis yang dikenal dengan connection oriented reliable by stream service. Nah, kemudian connection oriented berarti sebelum melakukan pertukaran data, nah dia sebelum melakukan pertukaran data itu, dua aplikasi pengguna TCP itu harus melakukan pembentukan handshake atau jabat tangan terlebih dahulu. Nah, kalau reliable berarti TCP menerapkan proses deteksi kesalahan paket dan retransmisi. Jadi kalau by stream service jadi berarti paket dikirim dan sampai ke tujuan secara berurutan. Nah, kemudian ada UDP. Nah, UDP itu merupakan protokol transfer ya, yang sederhana, berbeda dengan TCP yang connection oriented. Nah, UDP bersifat connectionless. Nah, dalam UDP tidak ada sequencing atau pengurutan kembali paket yang datang, jadi terhadap paket yang datang itu ya, atau retransmisi jika paket mengalami masalah di tengah jalan. Nah, UDP bersifat broadcasting atau multicasting. Nah, jadi pengiriman datagram ke banyak klien sekaligus akan efisien jika proses penggunaan protokol UDP karena bersifat connectionless. Nah, untuk IP address di sini merupakan, di sini ada IP versi 4 ya pembahasan. Nah, IP address juga ada IP versi 6 ya. Nah, IP address merupakan pengenalan yang digunakan untuk memberi alamat pada setiap komputer dalam jaringan. Nah, jadi kalau mengirim surat gitu ya, jadi ibaratnya kita memiliki alamat rumah yang jelas. Nah, sama seperti halnya IP address. Jadi memiliki alamat yang jelas, nah terus alamatnya berbeda dengan satu yang lainnya. Nah, jadi tidak ada yang sama alamatnya. Ya seperti ibaratnya kalau alamat rumah berarti nomor rumahnya yang biasanya berbeda. Nah, kalau nanti alamatnya sama persis, nah, biasanya konflik, jadi tidak bisa menerima data. Nah, untuk IP address itu ada kelas A ya, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, nanti akan dibahas di addressing ya, IP address. Nah, untuk IP address nanti ada pembahasan khusus ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.